Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Margiah Padena Nasution. Saya dari Biologi 1 semester 6 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari sebuah jurnal yang berjudul Protozoa Non-Patogen. Jurnal yang berjudul Protozoa Non-Patogen ini ditulis oleh Raga Issa dengan jenis jurnal International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science ISSN 09751491 volume 3 ditulis pada tahun 2014. Jurnal ini termasuk review artikel, itu sebabnya dalam jurnal ini tidak didapatkan pembahasan dan juga data penelitian. Sebelum membahas dari isi jurnal tersebut, di pendahuluan dia dituliskan tentang pengertian protozoa. Protozoa merupakan organisme uniseluler yang eukariotik. Dapat disimpulkan ciri-cirinya yaitu yang pertama, eukariotik, artinya inti sel dilindungi oleh membran inti. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Namun, jika di lingkungan yang kurang baik dapat membentuk pelindung tebal yang disebut kista. Yang ketiga, dia dapat berkembang biak dengan pembelahan biner. Dan yang keempat, beberapa protozoa memiliki vegetatif yang aktif yang disebut tropozoid dan fase dorman dalam bentuk kista. Siklus hidup protozoa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, trofozoid, yang merupakan tahap vegetatif yang rapuh di mana protozoa dapat berkembang biak dengan aktif dan mudah mati di luar tubuh manusia. Yang kedua, prakista, terdiri dari pengkodean trofozoid yang menghilangkan makanan tidak dicerna. Yang ketiga, kista. Kista merupakan fase infeksi menular di mana protozoa dapat hidup dengan kondisi lingkungan yang keras. Dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu protozoa patogen dan non-patogen. Patogen ini biasanya yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya, sedangkan yang non-patogen biasanya tidak menginfeksi tubuh inangnya atau tidak dapat menyebabkan penyakit. Protozoa non-patogen ini juga dibagi lagi menjadi 3 kelompok berdasarkan alat geraknya. Yang pertama, amuba, yang kedua, flagellata, dan yang ketiga, ciliata. Amuba ini bergerak dengan alat yang disebut pseudopodia, sedangkan flagellata dia memiliki alat gerak yang disebut ekor cambuk dengan panjang sekitar 5-10 mikrometer, dan ciliata akan bergerak dengan bulu getar yang disebut ciliata. Berdasarkan alat geraknya tadi, amoeboid ini dia memiliki beberapa spesies. Yang pertama itu Entamoeba coli. Dia merupakan amoeba kosmopolitan besar yang dapat hidup dan berkembang biak di dalam usus manusia. Berbentuk trofozoid dengan ukuran 15-50 mikrometer dan kista dengan panjang 10-35 mikrometer. Sitoplasmanya banyak, mengandung vakuola kontraktil, nukleus dengan kariosom sentral. E. coli ini berfungsi membusukkan sisa pencernaan dan juga menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K yang penting dalam pembekuan darah. Protozoa dapat berbahaya jika terinfeksi dengan bakteri lain, biasanya melalui makan dan minuman yang tercemar. Selanjutnya, spesies yang kedua bernama Entamoeba dispar. Protozoa ini hidup di usus manusia dengan ciri yang hampir sama dengan Entamoeba histolica. Entamoeba dispar diduga dapat menghasilkan lesi usus vokal variabel pada hewan dan dapat menghancurkan lapisan sel epitel secara in vitro. Akan tetapi, belum ada penelitian besar yang mengungkapkan potensi patogen tersebut. Yang ketiga bernama Entamoeba gingivalis. Protozoa ini merupakan oportunistik atau dilaporkan oleh beberapa orang dapat menyebabkan penyakit dan dapat ditemukan di dalam mulut. Kista tidak ada ditemukan pada spesies ini karena penularannya harus secara langsung bersentuhan. Bentuknya yang ditemukan berupa trofozoid dengan ukuran 20-150 mikrometer dengan pseudopodia dan memfagositosis inti polinuklea neutrofil. Banyak mengandung vakuola kontraktil dan memiliki endosom yang kecil. Spesies yang keempat bernama Entamoeba histolica. Entamoeba histolica ini ditemukan oleh Fedor Lodz pada tahun 1875 di Rusia. Entamoeba histolica ini dapat menyebabkan disenteri amoeba dan berbagai penyakit invasif lainnya, termasuk abses hati amoeba, infeksi saluran pernapasan, dan amebiasis otak, serta genitourinaria. Kemudian spesies yang kelima bernama Entamoeba invadens.
Parasit ini dapat menyebabkan penyakit yang sama dengan Entamoeba histolica, tetapi dapat ditemukan pada reptil seperti ular dan kadal. Selanjutnya, spesies yang keenam bernama Entamoeba hartmanni. Protozoa ini terdapat pada usus besar. Secara morfologi hampir sama dengan Entamoeba histolica. Bentuk trofozoid berukuran 5-12 mikrometer dan kista dengan ukuran 4-8 mikrometer. Selanjutnya, untuk jenis Flagellata, dia ditemukan 3 spesies protozoa. Yang pertama, Trichomonas hominis, umumnya memiliki flagel anterior berjumlah 5 buah. Bentuknya trofozoid dengan ukuran 5-15 mikrometer. Dia memiliki kisaran inang yang relatif lebih besar dan umumnya tidak berbahaya, yang ditemukan di sekum dan usus besar. Untuk spesies yang kedua bernama Silomastic mesnili, merupakan anggota non-parasit dari gastrointestinal primate yang umumnya terkait dengan infeksi parasit. Kemudian spesies yang terakhir bernama Trichomonas tenax. Protozoa ini ditemukan di rongga mulut manusia. Trichomonas tenax berbentuk oval dengan panjang 5-14 mikrometer dan memiliki beberapa kromatin terletak di bagian anterior tengah organisme. Trofozoid Trichomonas tenax dilengkapi dengan 5 flagel dengan 4 flagel memanjang ke anterior dan 1 memanjang ke posterior. Kesimpulannya, dalam jurnal ini dijelaskan mengenai morfologi luarnya saja. Untuk lebih lanjutnya, pembedaan spesies antar protozoa ini dapat diidentifikasi melalui molekuler, genetika, imunologi, dan lain sebagainya. Dalam pengidentifikasian sampel yang digunakan harus diperiksa melalui kista dengan metode PCR. Begitu juga untuk mengetahui apakah protozoa tersebut dapat menyebabkan infeksi penyakit pada tubuh inangnya, maka dapat dilakukan penelitian dengan metode PCR. Sekianlah ringkasan jurnal saya yang berjudul Protozoa non-patogen. Apabila ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang lengkap, mohon dimaklumi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.